Sahabat semua, terus-menerus pemberitaan memang sekarang sedang mengarah pada sosok Anies Rashid Baswedan. Karena begitu fenomenalnya, begitu dirindukannya oleh rakyat untuk segera menjadi pemimpin perubahan negeri ini, maka koalisinya pun bernama Koalisi Perubahan. Tapi tentu jalan terjal pasti akan ada di hadapan kita, dan itu yang kita pilih. Karena jalan terjal itulah yang akan menyampaikan kita pada puncak-puncak baru, kan begitu ya. Nah, kita lihat ada kabar menarik di sini dari seorang pengamat politik, analis politik dari Unhas, Pak Andi Ali kalau tidak salah namanya ya. Nanti kita lihat. Menarik juga untuk kita simak. Ada beberapa hal yang saya sepakati, ada beberapa hal yang kurang saya sepakati atau tidak saya sepakati. Tapi tidak apa-apa, ini kan sebuah opini ya untuk mencerdaskan bangsa kita. Jadi kita lihat judulnya, Anies dikepung koalisi pemerintah. Tapi saya sih menambahkan di thumbnail ini, tapi rakyat berbondong-bondong alihkan dukungan ke Anies Baswedan. Mana yang terpenting? Ya saya kira rakyat pemilih. Ya bagaimanapun besarnya koalisi partai-partai berkumpul di sana, kalau nanti di TPS orang tergerak hatinya untuk memilih Anies Baswedan, ya apa boleh buat? Maka Anies lah yang akan menjadi terpilih. Meskipun nanti misalnya boleh jadi, kan kita tidak tahu ya situasi politik itu begitu cair. Koalisi pemerintah yang kemarin ini yang sangat gemuk, obesitas itu. Kalau obesitas itu kan penyakit itu berbahaya itu. Nah, begitu juga dengan koalisi, ketika koalisinya obesitas, ya sakit gitu. Ya memang dari koalisi perubahan itu PKS, Nasdem, Demokrat, tentu Nasdem lah yang beralih ya. Tadinya dari koalisi pemerintah bergabung ke koalisi oposisi atau koalisi perubahan. Berbeda dengan Gerindra, sebaliknya tukeran barangkali ya. Kalau Gerindra yang tempo hari oposisi tapi barangkali sudah tidak sanggup lagi untuk menahan diri sebagai oposisi, ingin mencicipi kue kekuasaan, maka bergabunglah dia ke kolamnya pemerintahan. Tapi tidak apa-apa, itu juga hak gitu. Seperti juga sama haknya emak-emak kaum buruh petani yang mencap Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Ya karena sudah diberikan amanah dari rakyat untuk bertarung, dan kemudian kalau kalah maka posisinya sebagai oposisi ini tidak dilakukan. Oke, baik, abaikan. Kita tidak bahas Prabowo. Kita lihat beritanya di sini. Anies Baswedan makin terpojok. Wah, tak banyak parpol tersisa. Koalisi gemuk pemerintahan cenderung dukung Ganjar. Kita lihat beritanya di Rabu, ini hari ini ya, kabar terbaru. Proporsi politik saat ini dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi capres Nasdem, Anies Baswedan. Koalisi pemerintah mengepungnya sehingga Ganjar Pranowo relatif diuntungkan. Nah ini belum tentu. Ini ada pandangan lain, ada sudut pandang lain yang saya kira Ganjar sendiri masih gamang. Apalagi kalau kemarin dengar Jokowi bilang saya mendukung, sudah jelas kok dari awal saya dukung Prabowo. Itu kan multi tafsir seperti biasa. Kalau seorang politikus bicara maka bukan satu tafsir, multi tafsir. Secara khusus koalisi KIB Bersatu, maksudnya Koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB memberi sinyal bahwa bukan Anies usungan mereka. Koalisi Indonesia Bersatu itu siapa aja? Golkar, P3, PAN. Dan yang menarik, dari data di lapangan yang didapatkan oleh berbagai banyak sekali pihak, Golkar, PAN, P3 itu di kalangan grassroots-nya itu ke Anies Baswedan. Jadi berseberangan gitu, minimal sampai detik ini. Entah kalau besok lusa kemudian P3 mau mendengar suara hati kader yang di daerah, ya bisa jadi akhirnya menarik diri dari KIB bergabung dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di koalisi perubahan. PAN juga begitu gitu, Golkar juga begitu. Tapi selama para pemimpinnya terkunci, entah oleh apa dikuncinya ya, apakah oleh kasus kah, apakah oleh janji-janji kah, ya mungkin tetap saja mereka akan menutup mata, menutup telinga apa yang terjadi di grassroots yang menginginkan perubahan yang jelas, yang clear. Selain Erlangga Hartarto dengan elektabilitas capres agak di bawah, nyaris tak ada figur yang bisa didorong dari KIB.
Artinya ada peluang KIB bergabung dalam barisan pendukung Ganjar. Ya namanya peluang tentu mungkin-mungkin saja ya. Opsi lainnya mendukung Prabowo Subianto atau bahkan bisa saja mendukung keduanya jika skema paket Prabowo Ganjar terbentuk. Kalau Prabowo Ganjar saya kira kepentingan Ibu Mega tidak akan terpenuhi. Dan kepentingan Bu Mega adalah Mbak Puan yang maju, entah sebagai capres ataupun cawapres. Kalau tidak sekarang, maka tidak ada kesempatan lagi untuk Puan bisa mencoba berupaya meniti karirnya di politik Indonesia sebagai yang tertinggi. Kemarin kan sudah ke mana? Korea Selatan ya, sampai datengin para rektor itu. Dari berapa? 4-5 rektor di Indonesia, luar biasa itu, dibawa ke sana. Belum teman-teman anggota dewannya dibawa ke sana. Katanya biaya sendiri. Percayakah? Oke. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bahkan secara tegas mengungkapkan tidak akan mengusung figur yang membawa politik identitas. Selama ini hanya Anies yang selalu dikaitkan dengan terminologi itu. Bukan dikaitkan dengan terminologi itu, saya kira yang lebih tepat barangkali di framing dengan terminologi itu, digiring opininya ke arah situ. Itu yang bermula dari Pilgub DKI. Meski sebetulnya semua kubu memiliki identitas. Nah, ini yang saya sepakati. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa identitas? Kan harus jelas dulu identitasnya sebagai apa. Seorang yang Indonesianis, Pancasilais, agamis, itu nggak bisa dipilah-pilah. Itu semuanya masuk dalam satu kesatuan. Di sela-sela silaturahmi nasional Silatnas KIB di Dalton Hotel Makassar minggu lalu, Erlangga menyampaikan sikap politiknya itu. Kita menyepakati bahwa politik 2024 harus dipenuhi dengan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Betul. Bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa. Yang mana perilakunya tunjukkan kalau ketika menyebut sesuatu harusnya begitu ya. Karena Anies Baswedan sama sekali tidak menunjukkan cara-cara yang mendegradasi salah satu pihak gitu. Semua kesetaraan yang dikedepankan. Kita ingin politik yang inklusif itu dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Menyatukan gagasan dan pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik sebagai partai politik yang berpengalaman. Ini benar, paling berpengalaman ya. Bersama PDIP tentunya. Hanya pernyataan Erlangga itu dinilai sebagai bentuk propaganda belaka. Sekaligus sinyal bahwa KIB tidak akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ya tentu tadi, terkunci tadi. Jadi pernyataan ini punya dua sisi, ujar analis politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto, Senin 7 November kemarin. Pernyataan itu dianggap sebagai propaganda untuk mendiskreditkan Anies dengan mengasosiasikannya sebagai figur politik identitas. Ini banyak istilah-istilah hari ini yang kemudian distigmakan negatif, padahal tidak gitu ya. Radikal gitu. Radikal itu kan justru harus kita lakukan. Cara-cara berpikir radikal itu salah satu cara untuk menemukan solusi-solusi. Kalau hanya berada di permukaan saja, maka kesalahan-kesalahan akan terulang. Cara membenahi negeri ini harus melakukan evaluasi secara radikal. Kan begitu. Maka radikal di situ menjadi positif. Ya sama ini juga begitu. Politik identitas. Framingnya negatif gitu. Padahal kita justru harus membawa identitas kita. Kalau kita tidak membawa identitas kita, tidak menunjukkan identitas kita, maka yang terjadi adalah kegamangan-kegamangan. Kita menjadi terseret-seret oleh lingkungan kita. Kan begitu ya. Baik, tetap jaga fisik, jaga stamina ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.